Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin saya diingatkan sama salah satu subscriber saya Semeton ya untuk ngebahas kembali kasus 7 terpidana begitu ya, yang sekarang ini sudah diputuskan kemarin memang PK dibatalkan. Dan sedikit saya memberikan klarifikasi Semeton ya, kenapa sih saya bukan tidak tertarik ya, tapi sangat miris kalau saya bahas begitu. Saya juga ikut kecewa begitu ya dengan keputusan sidang kemarin begitu. Tapi ini permintaan dari Anda Semeton ya. Dan setelah saya cari tahu, ini mengecewakan kembali saya begitu ya. Ini mana ini dari pendapat pengacara Tony ya, yang menyatakan bahwa tidak ada harapan lagi kalau dilakukan PK kedua gitu ya. Tapi ya sudah Semeton ya, coba kita nanti dengarkan juga ya pendapat pengacara Tony. Tapi sebelumnya coba kita dengar dulu pendapat dari Bang Jutek Wongso. Yang menarik itu kita reaksi Semeton. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Update terkini ya tentang langkah-langkah yang akan kami lakukan dari kuasa hukum 7 terpidana pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Tim kuasa hukum untuk 7 terpidana akan kejar ya untuk meminta salinan putusan dari PK di Mahkamah Agung. Kan langkah-langkah ya yang akan kami lakukan dari tim kuasa hukum ya 7 terpidana di kasus Vina dan Eki di Cirebon pun langkah-langkah yang akan kami lakukan bahwa minggu ini kami akan segera mengirimkan surat permohonan untuk audiensi bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar dapat memberikan waktu kepada tim hukum dan keluarga ya. Bila mana kami akan menghadap, kami akan beraudiensi, kami akan bercerita selaku wakil rakyat kami di DPR RI, perjuangan yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, apa harapan kami gitu ya untuk kepada DPR Komisi 3. Kenapa kemarin kami tidak tempuh untuk menghadap ke Komisi 3? Oleh karena kami menilai pada pengajuan PK terdahulu kemarin itu adalah murni untuk upaya hukum yang luar biasa yang kami lakukan untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3 ya, untuk mengawal kasus ini dan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan. Nah itu sebetulnya itu pernyataan dari Bapak Jutek ya, yang dimana mohon maaf sebetulnya bukan saya tidak mau ngebahas lagi begitu. Jadi saya sedikit kecewa, bukan sedikit, banyak kecewa ya dari semua yang saya lihat, saya saksikan begitu ya, yang tidak sesuai harapan. Tapi sebenarnya Semeton kita masih berdoa mudah-mudahan ada mukjizat lah ya yang di sana nanti, sehingga adalah titik terang, titik temu nanti yang akan diterima oleh 7 atau 8 orang kemarin yang ditahan begitu ya. Karena pernyataan pengacara Tony ini ya sedikit kembali mengecewakan saya begitu ya. Salah satu cara agar 7 terpidana ini bisa bebas untuk PK kedua, melalui PK kedua, yaitu caranya harus ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Nah, jadi harus ada putusan yang saling bertentangan dengan putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2016. Pendapat saya caranya kalau Rudiana yang diproses secara hukum sampai persidangan, sampai terbukti memberikan kesaksian palsu, baru putusan pidana atas nama Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu itu baru itu bisa telak ada pertentangan dalam putusan antara putusan pidana Rudiana dengan putusan para terpidana. Tapi sepertinya sulit sebentar ya, sulit sekali karena jangankan begitu ya, Rudiana dijadikan saksi apa segala macam, sulit sekali begitu ya. Seperti bisa menguasai semuanya atau tidak berani disentuh atau gimana, kurang tahu lah begitu. Tapi intinya tidak bisa lah ya. Tapi coba kita dengar ya secara utuh penjelasan dari pengacara Tony Semeton. Ini dia. Apakah masih ada jalan keluar untuk 7 terpidana? Kalau saya jawab, kalau untuk PK lagi ya, PK kedua ini sepertinya berat. Kenapa? Karena PK pertama ya, senjatanya sudah digunakan semua. Apa saja senjatanya yang sudah digunakan semua? Baik senjata, saksi-saksi yang mengetahui pada saat kejadian para
7 terpidana itu tidak berada di TKP, ya, maupun nopum lainnya atau kehilapan hakim, ya, itu sudah digunakan. Karena kemarin PK 7 terpidana itu termasuk Saka Tatal, itu alasannya itu ada 2 yang saya amati. 1, adanya nopum, yang kedua adanya kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Gitu. Nah, atas 2 alasan tersebut, PK 7 terpidana dan Saka Tatal ini kan ditolak. Sampai saat ini terus terang saya belum mendapatkan salinan putusan PK-nya. Sehingga apa pertimbangan hakim PK memutuskan PK 7 terpidana dan Saka Tatal itu ditolak dengan alasan nopum yang diajukan itu bukanlah bukti baru dan tidak ditemukan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Apa pertimbangan hakimnya? Itu bagaimana dalam memori PK-nya ini, ya, penasihat hukum dalam menyajikan, dalam menguraikan nopum maupun kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga kemudian diputus oleh hakim PK ini ditolak. Jadi PK kedua ini sepertinya berat. Kenapa? Karena senjata-senjatanya sudah digunakan semua di PK pertama. Jadi sudah resiko. Senjata digunakan di PK pertama kemudian ditolak. Andai saja ya, mungkin kalau PK-nya satu-satu ya, misalnya PK-nya siapa dulu, Ripaldi dulu ya, dengan nopum dan kehilapan hakim yang diuraikan seperti dalam memori PK-nya itu. Kemudian ditolak. Dengan memperhatikan putusan PK 1 terpidana yang ditolak itu dijadikan pembelajaran atau evaluasi. Tapi sudah terlanjur karena serempak 7-7-nya PK termasuk Saka Tatal, akhirnya ditolak 1, ditolak semua. Nah, sehingga senjata nopum maupun kehilapan hakim yang sudah digali, yang sudah dikumpulkan, semuanya sudah digunakan. Nah, jadi berat ya untuk PK yang kedua. Kecuali ada satu lagi yang belum digunakan, ya, alasan PK sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Selain nopum, kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, juga satu lagi yaitu ada saling pertentangan antara putusan satu dengan putusan lainnya. Artinya harus ada putusan pengadilan di mana putusan pengadilan dalam perkara yang sama itu ada saling pertentangan. Ya, jadi satu putusan ya, ini bisa mematahkan putusan 7 terpidana termasuk putusan Saka Tatal. Nah itu sebetulnya ya, tapi kayaknya sih agak berat ya, agak sulit begitu ya. Ini kita tunggu mukjizat dulu ya. Kita tunggu mukjizat apakah ini akan bisa terlaksana apa tidak. Tapi di bawah langit ya tidak ada yang mustahil sebetulnya kalau berusaha. Ya, terus saja berdoa sebetulnya ya. Mudah-mudahan 78 orang ini dibebaskan begitu ya. Karena bagaimanapun juga dari hasil persidangan PK pertama itu sudah jelas sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin pertimbangan hakim kemarin kita tidak tahu lah ya. Makin menarik sebetulnya ya. Kita lanjutin. Nah, berarti kalau ada putusan yang harus saling pertentangan, berarti harus ada perkara yang dibawa ke pengadilan. Apa perkara kasus pidana yang bisa dibawa ke pengadilan? Perkara kasus pidana yang bisa dibawa ke pengadilan diantaranya satu, perkara kasus pidana yang bisa dibawa ke pengadilan diantaranya satu, ada keterangan atau kesaksian palsu yang diproses secara hukum kemudian sampai ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh hakim bahwa terbukti ada kesaksian palsu dalam perkara pidana. Nah, kalau ada putusan pengadilan ya, yang memutuskan bahwa ada kesaksian palsu di dalam kasus pidana pada saat sidang tahun 2016, dalam putusan pengadilan tahun 2016, maka itu ada saling pertentangan. Karena ketika ada keterangan palsu, berarti mematahkan keterangan dia yang tertuang di dalam putusan pengadilan yang sudah dimuat kesaksiannya. Misalnya Dede Riswanto. Nah, Dede Riswanto ini kan mengaku mengetahui pada saat kejadian, diantaranya tahu saat terjadi lempar-lemparan sama Aep. Kalau sudah diputus pengadilan, ternyata Dede yang bersama Aep itu
terbukti bahwa itu keterangan palsu, ya berarti ya satu saksi ini gugur. Keterangan saksi Dede ini berarti palsu. Kalau itu sudah putusan pengadilan dan sudah inkrah, ya, maka itu bisa menjadi bahan untuk PK dengan alasan saling pertentangan antara putusan pidana Dede Riswanto dengan putusan pidana 7 terpidana termasuk Saka Tatal. Cuma persoalannya begini, apakah putusan pidana memberikan kesaksian palsu ya satu orang yaitu Dede Riswanto, sementara ayepnya itu ya, itu tidak diproses atau tidak dijadikan tersangka atau tidak terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan, ya, belum jadi putusan pidana, apakah mampu Dede saja ini nanti putusan Dede saja ini apakah mampu nanti ya, membatalkan putusan 7 terpidana termasuk Saka Tatal? Apakah mampu? Belum tentu. Nah, karena kalau hanya Dede yang diputus, nanti persepsi hakim bisa saja ini yang benar Dede apa Aep, karena Aep masih berpegang teguh, masih bersikukuh pada kesaksiannya bahwa ia melihat lempar-lemparan, sementara Dede mengaku itu keterangan palsu. Nah, kecuali Aepnya juga yang jadi tersangka, maka kalau Aepnya juga yang jadi tersangka, ya sudah, berarti dua-duanya ini, Aep dan Dede ini tidak pernah melihat peristiwa lempar-lemparan pada malam itu, pada malam kejadian itu. Nah, Pina, nah itu dijawab 8 terpidana itu dan termasuk 3 DPO, bahkan satu lagi 4 DPO-nya namanya Andika. Nah itu Rudiana. Nah sekarang kalau Rudiana itu ya, kemudian dilaporkan dan terbukti memberikan kesaksian palsu di persidangan dan diputus bersalah ya, dalam putusan pidana, berarti nama-nama pelaku yang disebut oleh Rudiana yaitu para terpidana berarti kan fiktif kalau dia terbukti memberikan kesaksian palsu. Karena kalau hasil persidangan itu saya baca ya, seluruh keterangan terdakwa itu tidak ada yang mengakui ya baik dirinya maupun menyebut DPO, itu tidak ada. Saya baca itu keterangan terdakwa satu-satu dalam putusan pengadilan, tidak ada yang menyebut dia mengakui maupun menyebut nama DPO, itu tidak ada. Hanya Rudiana. Ya, hanya Rudiana dalam persidangan itu. Dan saksi lain juga tidak ada. Yang hanya Rudiana dalam persidangan itu. Dan saksi lain juga tidak ada yang menyebut, hanya Rudiana. Makanya kuncinya itu di Rudiana. Jadi kalau Rudiana yang maju proses hukumnya, yang maju perkaranya, diproses sampai ke persidangan, terbukti memberikan kesaksian palsu dalam hal nama-nama pelaku, yaitu nama-nama para terpidana, nah berarti tuntas sudah. Berarti pelaku-pelaku yang disebut oleh Rudiana, yang dalam hal ini para terpidana itu adalah palsu atau rekayasa. Nah, jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberilah jawaban ya kepada subscriber saya, terutama ya yang kemarin meminta untuk dibahas kembali kasus Vina begitu ya, 78 orang ini. Sekali lagi sebetulnya bukan saya tidak mau begitu ya. Ini saja sebenarnya berat ya, karena dari penjelasan yang saya dapatkan di sini saya mendapatkan juga kekecewaan yang begitu dalam begitu ya. Saya ingin sebenarnya pelan-pelan ingin melupakan, karena saya tahu rasanya, saya merasakan, mohon maaf ya, saya merasakan bagaimana rasanya yang 78 orang itu. Kita saja yang menyaksikan kecewa lah ya, apalagi mereka, apalagi keluarga mereka begitu sebetulnya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ada mukjizat dari Tuhan ya untuk membebaskan 78 orang ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.